Weton-weton ini lidahnya ampuh. Sekali bicara, alam merespons. Tahukah kamu bahwa ada beberapa weton yang jika berkata, ucapan mereka bisa jadi nyata? Bahkan sebelum mereka menyadari dampaknya, semesta sudah menjawab. Bukan hanya sekadar omong kosong, tapi lidah mereka bagaikan jembatan antara alam nyata dan gaib. Kadang baru niat saja, tiba-tiba sesuatu terjadi. Inilah 5 weton dengan lidah yang sakti mandraguna. Sekali bicara, alam pun mendengar. Salam rahayu untuk semuanya. Sahabat primbon dan pecinta kearifan Jawa, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana rahasia hidup, weton, dan aura leluhur dibahas dengan penuh makna dan kebijaksanaan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tulis di kolom komentar, saya dari, sebut daerah Anda, dan sholawat. Biar berkah dan channel ini makin berkembang. Weton Minggu Kliwon. Minggu Kliwon bukanlah kombinasi hari dan pasaran yang biasa-biasa saja. Dalam ajaran primbon Jawa, ini adalah salah satu weton yang dianggap memiliki kekuatan mistis tersembunyi. Bukan karena ilmunya, bukan pula karena rajin tirakat atau semedi, tapi karena sejak lahir, alam telah menanamkan kekuatan energi pada lidah mereka. Ucapan mereka seperti mengandung magnet semesta. Sekali berkata, semesta menanggapi. Orang yang lahir pada weton Minggu Kliwon biasanya memiliki watak tenang, tidak banyak omong, tapi sekalinya berbicara, seperti memiliki getaran tersendiri. Ada tekanan dalam intonasi, ada keyakinan dalam nada bicara, dan ada kekuatan gaib dalam setiap kata. Banyak orang tua dulu mengatakan, jangan anggap enteng kata-kata orang Minggu Kliwon. Bisa jadi itu bukan cuma ucapan, tapi titah dari semesta. Contoh paling sederhana, mereka sering mengucap sesuatu yang ternyata terjadi tak lama kemudian. Seperti berkata, kayaknya hari ini bakal ada tamu penting, padahal tidak ada tanda-tanda, dan betul saja, tamu datang membawa kabar besar. Atau mereka bilang, jangan terlalu percaya orang itu, wajahnya nggak tenang. Dan kelak terbukti orang itu memang menyimpan niat buruk. Lebih mengejutkan lagi, energi dari ucapannya bisa jadi nyambar. Maksudnya, kata-kata mereka bisa menimpa seseorang tanpa sengaja. Jika mereka dalam keadaan marah, apalagi sampai berkata kasar, bisa-bisa yang kena jadi sakit, celaka, atau kehilangan arah. Bukan karena mereka dukun atau punya jin, tapi karena frekuensi ucapan mereka terhubung langsung dengan getaran alam bawah sadar. Tak sedikit kisah turun-temurun di desa-desa yang membuktikan kekuatan weton ini. Ada yang pernah berkata tanpa sadar saat kesal, semoga motormu mogok. Dan besoknya betul-betul motor orang itu mogok di tengah jalan. Ada juga yang hanya mengucap harapan sederhana, semoga anakku diterima kerja, dan sehari kemudian kabar baik datang. Padahal sebelumnya sudah hampir putus asa. Bahkan dalam ilmu kebatinan Jawa, weton Minggu Kliwon diakini membawa kunci gerbang dimensi spiritual, yang artinya mereka bisa mempengaruhi energi sekitarnya lewat perasaan dan ucapan. Itulah mengapa orang dengan weton ini disarankan untuk menjaga lidah. Jangan sembarangan melontarkan kata-kata negatif, karena bisa jadi itu menjadi nyata. Dalam hal positif, mereka sangat cocok dijadikan penasihat, pemimpin spiritual, atau orang yang didoakan ketika seseorang sedang dirundung masalah. Jika mereka berkata, kamu kuat, kamu pasti bisa, maka seperti ada energi baru yang menyelimuti orang itu. Mereka mampu menyembuhkan lewat kata-kata, memberi harapan lewat nasihat, dan mendamaikan lewat lisan yang tulus. Weton Rabu Pahing. Rabu Pahing, dalam perhitungan Jawa, memiliki angka neptu yang tinggi, Rabu, 7, dan Pahing, 9, total 16. Neptu tinggi ini menunjukkan kekuatan spiritual yang besar, tapi tersembunyi. Bukan kekuatan untuk mendominasi orang lain, melainkan kekuatan yang bekerja dalam sunyi. Salah satu ciri khas Rabu Pahing adalah doanya sering terkabul, dan kata-katanya tak pernah sembarangan. Orang dengan weton ini biasanya tampak kalem, halus, dan tidak suka ikut campur urusan orang. Tapi justru dalam diamnya itulah mereka menyimpan kekuatan batin yang sangat dalam. Mereka jarang berkata-kata jika tidak perlu, dan saat berbicara,
biasanya selalu penuh pertimbangan dan tulus dari hati. Konon, jika orang Rabu Pahing mendoakan seseorang, doa itu seperti terbang tanpa halangan menuju langit. Ucapan mereka membawa resonansi dari hati yang bersih, sehingga semesta lebih mudah menanggapinya. Itulah mengapa banyak yang merasa beruntung jika didoakan oleh orang dengan weton ini. Ada satu kisah nyata yang sering diceritakan di lingkungan Jawa Tengah. Seorang ibu tua dengan weton Rabu Pahing hanya berkata, "Semoga rezekimu lancar, ya, nak," pada tetangganya yang sedang susah. Dan sebulan kemudian, usaha kecil-kecilan yang sempat hampir bangkrut itu justru meledak. Pelanggan berdatangan dari mana-mana. Padahal si ibu itu tidak paham bisnis atau dagang. Ucapannya sederhana, tapi seperti membuka pintu langit. Kekuatan Rabu Pahing juga bisa menjadi bumerang jika mereka tersakiti. Bila sampai mengeluarkan kata-kata kecewa, atau kutukan ringan seperti, "Biar saja, nanti dia akan menyesal." Seringkali Allah menjawab itu. Dan tak lama, orang yang menyakiti mereka bisa terkena musibah yang tak disangka. Bukan karena dendam, tapi karena kekuatan ucapan mereka dibalut oleh energi batin yang kuat. Primbon menyebut mereka sebagai penjaga keselarasan, orang-orang yang jika berbicara, tidak hanya dari mulut tapi dari jiwa. Ketulusan mereka adalah kunci utama kenapa alam cepat merespons. Mereka tak suka berbohong, tak mudah menyumpah, dan tak suka mencela. Tapi justru karena itulah, saat mereka akhirnya mengucap sesuatu yang keras, itu akan terasa seperti tamparan dari langit. Jika kamu lahir di Rabu Pahing, peliharalah kebersihan hatimu. Jangan suka mengeluh, apalagi mengutuk. Karena mulutmu adalah saluran energi. Setiap kata bisa jadi pembuka jalan hidupmu sendiri atau orang lain. Dan jika kamu kenal seseorang dengan weton ini, jangan pernah anggap remeh ucapannya. Dengarkan baik-baik, karena bisa jadi itu adalah petunjuk dari semesta, lewat lisan yang sederhana tapi penuh kuasa. Weton Jumat Legi. Di balik sikap tenang dan wajah bersahaja, orang yang lahir di weton Jumat Legi menyimpan sesuatu yang jarang dimiliki orang lain, ketepatan ucapan yang hampir selalu jadi kenyataan. Mereka bukan cenayang, bukan pula dukun, tapi intuisi dan energi dalam kata-katanya seperti berasal dari dunia yang tak kasat mata. Menurut Primbon Jawa, Jumat Legi merupakan gabungan dari hari yang sangat spiritual, Jumat, 6, dan pasaran yang lemah lembut namun tajam, Legi, 5. Neptu totalnya 11, angka yang disebut sebagai gerbang antara alam logika dan alam rasa. Orang-orang ini mampu mengucapkan sesuatu berdasarkan bisikan batin yang sangat dalam. Mereka tidak asal bicara, dan seringkali, apa yang diucapkan seolah jadi perintah untuk semesta. Tak sedikit orang tua Jawa dulu berkata, kalau orang Jumat Legi sudah ngomong, dengarkan baik-baik, jangan disepelekan. Sebab meski kata-katanya sederhana, isinya seperti firasat yang menembus tirai masa depan. Contohnya, seorang pemuda pernah datang ke kakeknya yang lahir di Jumat Legi dan curhat soal pekerjaan. Sang kakek hanya berkata, "Kamu tidak cocok kerja di sana. Rezekimu bukan dari tempat itu." Dan benar saja, 2 minggu kemudian, pemuda itu terkena PHK, tapi justru ditawari proyek besar dari teman lamanya. Ucapan si kakek bukan ramalan, hanya getaran batin yang disampaikan lewat kata. Ada pula yang mengisahkan bagaimana ucapan Jumat Legi bisa membuka jalan dalam kegelapan. Seorang ibu yang lahir pada weton ini pernah hanya berkata kepada anaknya, "Tenang saja, Gusti Allah pasti ngasih jalan." Padahal saat itu mereka sedang benar-benar terpuruk. Tapi keesokan harinya, datang seseorang yang tak dikenal membawa bantuan sembako dan tawaran pekerjaan. Semuanya seperti terjadi begitu saja, tanpa disangka-sangka. Kelebihan Jumat Legi adalah ketepatan lidahnya yang selaras dengan ketenangan hatinya. Mereka tidak emosional, tidak mudah mengumpat, dan sangat jarang berkata buruk. Karena itulah, saat mereka mengatakan sesuatu, efeknya sangat kuat. Energinya tidak terhalang oleh amarah atau dendam. Meski begitu, mereka tetap manusia biasa. Jika kecewa atau sakit hati, mereka bisa saja mengucapkan kalimat seperti, "Dia akan sadar nanti." Dan kata itu menjadi nyata.
Di lain waktu, mereka berkata, "Semoga kamu cepat sembuh." Ya, dan orang yang didoakan benar-benar sembuh, kadang lebih cepat dari prediksi dokter. Orang-orang Jumat Legi adalah penyampai pesan tak kasat mata. Kata-katanya sering dianggap sebagai isyarat atau petunjuk. Bahkan jika mereka hanya bergumam atau melontarkan candaan, ada kalanya itu menjadi kenyataan. Jika kamu termasuk orang dengan weton ini, waspadalah terhadap setiap kata yang keluar dari mulutmu. Jangan asal bicara dalam keadaan marah, sebab kekuatanmu ada di lidahmu. Dan jika kamu dekat dengan orang Jumat Legi, dengarkanlah ucapannya seperti kamu sedang menerima pesan dari langit. Weton Selasa Pon. Weton Selasa Pon adalah kombinasi dari kekuatan tekad, Selasa, dan energi mistik, Pon. Dalam primbon Jawa, Selasa dikenal sebagai hari yang penuh dinamika, meledak-ledak tapi penuh keberanian. Sedangkan Pon adalah pasaran yang menyimpan kekuatan spiritual yang dalam, tenang di luar tapi berkecamuk di dalam. Orang yang lahir di weton ini biasanya memiliki lidah yang tajam dan ucapan yang menghentak. Bukan dalam arti kasar, melainkan karena setiap kata mereka seperti mengandung getaran keras, langsung mengena di hati, bahkan bisa mempengaruhi jalan hidup seseorang. Primbon menyebut mereka sebagai penggetar alam, karena kata-katanya seperti guntur kecil yang bisa memicu badai peristiwa. Mereka seringkali tidak sadar bahwa apa yang mereka ucapkan bisa jadi kenyataan. Misalnya, dalam keadaan kecewa, mereka bisa berkata, "Udahlah, dia pasti kena batunya nanti." Dan benar saja, orang itu menghadapi nasib buruk yang tidak terduga. Orang Selasa Pon tidak selalu bijak dalam berkata-kata, terutama di usia muda. Tapi itulah bahayanya. Karena kekuatan ucapan mereka tidak menunggu kematangan jiwa, apa yang dikatakan tetap berpotensi menjadi kenyataan, entah itu disengaja atau tidak. Maka orang tua Jawa sering mengingatkan, kalau kamu lahir Selasa Pon, jangan suka main-main dengan kata-kata. Mereka juga terkenal memiliki firasat tajam, seperti bisa membaca gelagat alam. Ketika mereka mengatakan, "Hari ini pasti hujan," padahal langit cerah, tak lama kemudian benar-benar hujan. Atau ketika mereka berkata, "Kayaknya ada yang sembunyiin sesuatu," orang-orang terdekat pun mulai terlihat gelisah, dan biasanya terbukti benar. Kelebihan lain dari weton ini adalah kemampuan mereka menggerakkan orang lain. Kata-katanya bisa membakar semangat, membangkitkan yang putus asa, bahkan mendorong perubahan. Tapi jika tidak dijaga, bisa pula menjadi sumber kehancuran, terutama jika digunakan untuk memfitnah atau memaki. Dalam kasus tertentu, orang dengan weton Selasa Pon juga memiliki kecenderungan ngerasani, menggunjing. Ini yang membuat efek lidah mereka semakin besar. Karena jika mereka bicara tentang seseorang secara negatif, dan kebetulan orang itu sedang lemah secara spiritual, maka dampaknya bisa sangat terasa, baik secara fisik maupun emosional. Oleh karena itu, weton ini harus diajari untuk mengolah kata dengan bijak sejak kecil. Bila diarahkan ke hal positif, ucapan mereka bisa menjadi sumber penyembuhan, inspirasi, dan petunjuk jalan hidup. Tapi bila dibiarkan, mereka bisa menjadi sumber masalah yang tidak disadari. Jika kamu lahir Selasa Pon, belajar menahan emosi dan berpikir sebelum berbicara adalah kunci hidupmu. Karena lidahmu bukan hanya untuk berbicara, tapi juga membentuk nasib, baik nasibmu sendiri, maupun orang lain di sekitarmu. Weton Kamis Wage. Di antara deretan weton yang dipercaya memiliki kekuatan ucapan, Kamis Wage menempati posisi yang sangat istimewa. Tidak karena kerasnya suara atau tajamnya lidah, tetapi justru karena diamnya yang mengandung gaung semesta. Dalam primbon Jawa, orang Kamis Wage disebut sebagai penyeru keajaiban, karena saat mereka berbicara, seperti ada energi tak terlihat yang langsung bergerak. Neptu weton Kamis Wage adalah 13, gabungan dari Kamis, 8, dan Wage, 5. Angka ini dianggap sebagai angka penjaga gerbang spiritual. Orang-orang ini jarang berbicara sembarangan. Bahkan dalam banyak kesempatan, mereka memilih diam. Tapi justru karena itulah, saat mereka bicara, alam seperti berhenti sejenak untuk mendengar. Ucapan Kamis Wage sering tidak dianggap serius karena kelembutannya.
Tapi waktu akan membuktikan bahwa banyak dari kata-kata mereka ternyata menjadi nyata. Seorang nenek yang lahir Kamis Wage pernah berkata lirih kepada cucunya yang putus sekolah, "Suatu saat kamu pasti bisa berdiri di depan banyak orang." Tak ada yang percaya saat itu. Tapi belasan tahun kemudian sang cucu menjadi dosen yang menginspirasi banyak anak muda. Ucapan yang dulu dianggap angin lalu, ternyata adalah isyarat langit. Mereka bukan orang yang banyak gaya, apalagi mencari perhatian. Tapi mereka punya koneksi batin yang sangat halus dengan dunia spiritual. Dalam keadaan tenang, ketika mereka menyampaikan doa atau harapan, getaran niat itu langsung tersampaikan seperti bisikan lembut ke langit. Dan lebih dahsyatnya lagi, kata-kata mereka sering terjadi tanpa mereka sadari. Ada pula cerita tentang seorang pria tua Kamis Wage yang marah karena ditipu oleh tetangganya. Dalam kemarahannya, dia hanya berkata, "Ora berkah uripmu nek terus ngapusi." Artinya, tidak akan berkah hidupmu kalau terus menipu. Beberapa bulan kemudian, usaha tetangganya itu bangkrut, dan hidupnya terus dirundung masalah. Pria tua itu tak pernah menyumpahi dengan kasar. Tapi karena kata-katanya lahir dari hati yang terlukai, dampaknya menggetarkan alam. Orang Kamis Wage juga dipercaya memiliki lidah penyembuh. Banyak dari mereka yang tanpa sadar menyemangati orang sakit, dan kata-katanya membuat si sakit merasa lebih baik. Kowe kuat. Gusti ora sare. Kamu kuat. Tuhan tidak tidur. Ucapan sederhana seperti itu, disertai dengan tatapan mata yang tulus, seperti menyalakan harapan baru di dada orang yang mendengarnya. Tapi hati-hati, kekuatan ini seperti pedang bermata dua. Jika mereka dikuasai emosi, dan lidahnya mengucap keburukan, maka efeknya bisa seperti kutukan halus. Tidak meledak saat itu juga, tapi perlahan menggerus nasib lawannya. Oleh karena itu, orang-orang dengan weton ini dianjurkan untuk menjaga ketenangan batin dan ketulusan hati, agar kata-katanya tetap menjadi berkah, bukan musibah. Dalam lingkup keluarga atau masyarakat, Kamis Wage sering menjadi penentu arah. Kata-katanya seolah mewakili suara hati banyak orang. Bahkan jika ia hanya menyampaikan satu kalimat, itu bisa menggugah keputusan besar. Seperti ketika dia berkata, "Sudahi pertengkaran ini. Tidak akan membawa manfaat." Maka semua orang terdiam, merasa disentuh oleh suara tak kasat mata. Bagi kamu yang lahir pada weton ini, peliharalah kekuatanmu. Jangan merasa remeh karena tidak banyak bicara. Justru dalam keheninganmu, tersimpan kekuatan yang mampu mengguncang dunia. Kata-katamu bukan sembarang kata. Ia adalah doa, restu, dan peringatan dari semesta yang dititipkan lewat lisanmu. Dan bagi siapapun yang memiliki orang terdekat dengan weton Kamis Wage, belajarlah mendengarkan. Karena saat mereka berbicara, bisa jadi itulah petunjuk yang dikirimkan semesta melalui mereka. Itulah 5 weton dengan kekuatan lidah yang luar biasa. Bukan mitos belaka, tapi sudah terbukti dalam berbagai kisah turun-temurun. Mereka adalah perantara takdir lewat kata-kata, dan setiap ucapan mereka bisa membawa keberkahan atau sebaliknya, kehancuran. Apakah salah satunya adalah wetonmu? Atau kamu pernah merasakan dampak dari ucapan orang dengan weton-weton ini? Tulis di komentar. Saya lahir di weton apa, dan saya percaya kekuatan ucapan itu nyata. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan rahasia primbon selanjutnya.